Kemudian menanggalkan pakaian. Nah, mulai kanan atau kiri? Celana mulai dari bapak kanan atau kiri? Kiri dulu. Kalau menanggalkan, kalau pakai, gimana itu? Itu selalu kita lakukan atau sesekali? Tapi sekarang saya lihat orang kalau menanggalkan celana, terbalik-terbalik. Makai kiri dulu, nanggalkan. Itu tuh. Jadi pakai pakaian kanan dulu. Pakai celana, kanan dulu. Menanggalkannya, kiri dulu. Sepatu juga begitu. Memakainya kanan dulu, menanggalkannya kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dengan izin dan kehendak Allah, kita duduk bersama kembali di masjid rumahnya yang mulia ini. Seperti biasanya, kita setelah maghrib, pengajian kita adalah membaca, mentelaah, kemudian mengkaji bersama kumpulan hadis-hadis yang dihimpun oleh seorang ulama besar yang menjadi kebanggaan umat Islam di sepanjang sejarah, yaitu Imam At-Tirmizi dalam bukunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang mana buku Asy-Syama'il ini adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan kepribadian, perilaku, akhlak yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari Jumat yang lalu kita membaca terakhir hadis yang ke-83, yaitu dari Jabir bin Abdullah, yang mana hadis ini masih dalam babu majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab ini adalah masih kumpulan hadis-hadis tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah beberapa hadis kita baca tentang sandal Rasulullah, bahwa ini menunjukkan dari berbagai sahabat yang menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah punya sandal dan pakai sandal. Rata-rata sifat sandalnya itu, atau hadis-hadis tentang sandal itu mensifati bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang 83, dan sudah ini kita baca sebenarnya, tapi sekilas, yaitu hadis terakhir itu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula bishimalihi, an ya'kula ar-rajula bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir. Dia menceritakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang siapa? Melarang ayyakul rajulu bishimalihi. Rasulullah melarang seorang laki-laki atau seseorang
makan dengan tangan kirinya. Au yamshi fi na'lin wahidatin. Rasulullah SAW melarang seseorang berjalan dengan satu sandal. Berarti di sini berhubungan dengan sandal. Tapi dua konten atau substansi hadis ini, pertama mengajarkan kepada kita adab makan. Kemudian yang kedua, adab memakai sandal. Disatukan Rasulullah di dalam hadis ini sebagaimana diriwayatkan Jabir. Jadi Rasulullah melarang seseorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian juga Rasulullah melarang seorang berjalan dengan satu sandal saja. Jadi di sini dalam riwayat ini dijelaskan Rasulullah melarang seorang laki-laki makan. Tapi di sini tentu Bapak Ibu sekalian, tidaklah hukum ini untuk laki-laki saja, tetapi hukum ini juga mencakup untuk perempuan. Berarti apa? Perempuan pun dilarang makan dengan tangan kiri. Kemudian juga dilarang perempuan berjalan dengan satu sandal. Jadi menyebut laki-laki di sini tidaklah berarti khusus untuk jenis kelamin laki-laki, tetapi ini mencakup semuanya. Kenapa laki-laki disebut? Kenapa tidak perempuan disebut? Itu namanya min babi taglibil ghalib. Artinya biasanya yang selalu keluar itu adalah laki-laki. Yang pakai sandal keluar itu laki-laki. Oleh karena itu sama hukumnya. Kemudian di sini digabung. Jadi larangan makan dengan tangan kiri ini juga tidak makan saja. Maka ini mencakup sejenisnya, yaitu minum. Berarti hadis ini mencakup larangan makan dengan tangan kiri, juga minum dengan tangan kiri. Maka tidak boleh makan dengan tangan kiri dan juga tidak boleh minum dengan tangan kiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada kadang-kadang orang salah memahami. Kalau minum dia sembarangan saja. Banyak orang minum dengan tangan kiri tapi dia makan dengan tangan kanan. Mungkin dia mengira bahwa tangan kiri itu cuma makan. Apalagi dalam hadis ini hanya disebut makan, tidak disebut minum. Tapi ulama mengomentari bahwa yang dimaksud di sini bukan makan saja, tetapi juga minum. Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan apa yang menjadi ilat atau sebab kenapa Rasulullah SAW melarang kita makan dengan tangan kiri. Maka di antara ilatnya adalah wa annahu musyabahatun lisyayatin. Karena makan dengan tangan kiri itu adalah mencontoh cara makan setan. Jadi setan itu makan dengan tangan kiri. Apa buktinya bahwa setan makan dengan tangan kiri? Ini juga didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, la ya'kulanna ahadum minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha. Berarti kalau hadis tadi Jabir naha Rasulullah SAW an ya'kula ar-rajulu bishimalihi, tanpa menyebut minum. Tapi ulama mengatakan itu juga mencakup minum. Kenapa? Alhamdulillah. Di dalam hadis lain ada larangan minum juga. Yaitu hadis Abdullah bin Umar. Kalau hadis Jabir bin Abdullah hanya menyebut makan saja. Tapi kalau di dalam hadis Abdullah bin Umar itu menyebut minum. Apa arti hadis ini? La ya'kulanna ahadum minkum bishimalihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang kamu makan dengan tangan kirinya, wala yashrabanna biha, dan jangan pula dia minum dengan tangan kirinya.
fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Apa alasannya? Rasulullah menjelaskan. Apa sebabnya? Maka Rasulullah banyak dia menjelaskan ketika dia menyampaikan satu hukum, barangkali menjadi tanda tanya bagi kita, apa salahnya makan dengan tangan kiri sama-sama tangan. Kadang-kadang tanpa menyebutkan sebab, kadang-kadang susah diterima. Tapi di sini Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya, supaya apa? Lebih mudah diterima dan lebih mudah diamalkan. Apa kata Rasulullah menjelaskan sebab tidak boleh memakan dengan tangan kiri dan juga minum? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Bapak Ibu sekalian, apa pula hubungan setan makan dengan tangan kiri, kemudian minum dengan tangan kiri, dan kita dilarang? Berarti Bapak Ibu sekalian, larangan ini adalah larangan mencontoh, menyerupai setan. Maka banyak hal-hal yang tak boleh kita melakukannya, seperti memelihara kuku panjang-panjang, itu dilarang. Juga apa sebabnya? Karena setan kukunya panjang-panjang. Tak boleh kita lama-lama di WC. Ini ada pula orang berjam-jam di WC. Karena WC itu tempat setan. Kita harus menghindar dari setan. Dan jangan kita meniru-niru setan. Maka salah satu meniru setan adalah makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Dan kadang-kadang ada orang lebih gampang makan dengan tangan kanan atau tangan kiri juga. Kenapa? Karena setan membuat dia senang makan dengan tangan kiri itu. Kalau orang beriman, risih dia makan dengan tangan kiri dan minum. Maka kalau orang beriman, takut setan kalau orang seluruh apa yang dibuatnya ingin mencontoh Rasulullah. Semua yang dibuatnya adalah untuk mencari ridha Allah. Atau setan takut itu. Tapi kalau orang cari-cari gengsi, kemudian niru-niru apa trendy. Kalau orang kafir tak beriman, tidak masalah. Karena memang tak ada iman. Bagaimana dia? Kita orang beriman itu punya identitas. Orang beriman itu punya keistimewaan. Seluruhnya apa? Ada istimewanya. Istimewanya di mana? Di dalam mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan Rasulullah? Maka kita patuhi. Berarti apa? Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, wa mimma yushbihul amra bi mukhalafatil kufar al-amru bi mukhalafatis syayatin. Jadi sebagaimana kita dilarang oleh Allah untuk menyerupai orang-orang yang tidak beriman, yang non-muslim dalam akidah, dalam ibadah mereka, dalam simbol-simbol kehidupan mereka, tak boleh kita. Begitu pula kita diperintahkan oleh Allah untuk tampil beda dengan syaitan. Bagaimana kita tampil beda dengan Yahudi, orang-orang tak beres, itu juga kita disuruh tampil beda dengan syaitan. Maka di sini kata Syekhul Islam Taimiyah, Rasulullah SAW menjelaskan kenapa dilarang makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan itu pula yang dilakukannya. Oleh karena itu dari sini kata Ibnu Taimiyah diketahui anna mukhalafata syaitani amrum maksudun ma'murun bihi. Artinya apa? Dengan hadis ini berarti tampil beda dengan setan, pekerjaan setan, perbuatan setan itu sesuatu yang menjadi maksud di dalam agama dan sesuatu yang diperintahkan. Setan suka tempat-tempat yang kotor. Yang kita suka pun tempat kotor. Terus sebabnya menjaga kebersihan itu adalah menantang atau melawan setan. Maka orang di rumahnya tak ada memelihara kebersihan, acak-acakan, itu menyerupai, karena setan suka berantakan. Setan suka dengan kotor. Rumah tak ada dibersih-bersihkan, karena bau macam-macam. Itu senang setan itu. Tapi kalau dia bersih, maka kita disuruh membersihkan rumah. Salah satunya apa? Nak nyaman setan di dalam. Kalau ada jangan. Itu penting itu. Jadi perkara kebersihan bukan hanya
terhindar daripada kotor. Tetapi ada maksud yang tidak kita lihat. Maka apa kata Rasulullah? Mukhalafatus syaitan. Jadi ini kata Ibnu Taimiyah, berarti ini menjadi kaedah. Salah seorang ulama juga mengatakan wa tashabbuh bisyaitan au bil kufar ay ya'mal al insanu a'malahum au yalbasa malabisahum al khassa bihim au yatazayya bi zayyihim al khas sawa'un qasada tashabbuh au lam yaqsid. Artinya apa? Menyerupai syaitan atau orang-orang yang kafir itu adalah bahwa seorang mengamalkan amalan mereka, memakai pakaian-pakaian khusus mereka, atau simbol-simbol khusus mereka. Apakah dia kepengen untuk menyerupai, menirunya, atau tak punya niat menirunya? Maka itu sama, kata ini Syekh Ibnu Utsaimin. Maka di sini kalau ada pakaian-pakaian orang non-muslim yang haram kita memakainya, di sini salah satunya umpamanya apa? Pakaian tidak boleh kita pakai pakaian orang muslim, yaitu pakaian-pakaian yang pertama yang terbuat dari barang-barang yang tidak halal, bersih, seperti kulit babi, ya, kulit bangkai, ya, yang tidak dibenarkan kita. Kemudian dan juga pakaian-pakaian yang ada simbol-simbol mereka, lagi simbol-simbol akidah mereka, ibadah mereka. Oleh karena itu, kalau kita tidak boleh, ini adalah pakaian-pakaian khusus orang-orang non-muslim, simbol mereka, maka haram orang Islam memakainya. Kemudian begitu juga kita tidak boleh menyerupainya. Maka syaitan, begitu juga kita tidak boleh menyerupai syaitan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, syaitan ini ya, kapan kita tahu bahwa kita menyerupai syaitan? Syaitan ini kan sesuatu yang gaib, yang tidak kita ketahui amalan-amalannya. Maka amalan-amalan setan itu kapan baru kita ketahui? Kita ketahui dengan berita, informasi. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang terikat dengan setan, Bapak Ibu. Kalau sudah terikat dengan setan, kadang setan itu dilarangnya. Kalau apalagi setan mau mengkhidmatnya. Ada pula kontrak-kontrak setan itu. Apa kata setan? Kamu jangan mandi-mandi. Kalau kau mandi nanti saya pergi katanya. Tak mandi-mandi dia. Ada apa? Memang minta ampun lah. So kalau dia mandi, setan pergi. Orang lagi apa? Setan itu kontrak dengan dia, jangan cukur-cukur rambutnya, potong-potong. Sampai rambutnya sampai ke tanah. Dipotong-potongnya. Perintah setan. Maka di sinilah Bapak Ibu sekalian dibisik-bisikkan oleh setan lalu diikuti. Kita menyerupai, jangankan mengikuti perintah setan lagi, menyerupai pakaian setan, amalan setan. Maka salah satu amalan yang tak boleh kita serupai amalan setan, kata Rasulullah, setan itu makan dengan tangan kiri. Berarti apa? Setan juga punya tangan. Kemudian setan minum juga. Setan itu minum dia. Maka salah satu makanan setan apa? Itu sampah-sampah. Jadi kalau tulang-tulang yang Bapak Ibu buang di tempat-tempat sampah, atau nanti datang setan makan itu. Salah satunya apa? Kotoran. Maka dia suka di WC. Itulah setan. Baik, maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kan setan ini kan dalam Quran sudah Allah jelaskan dalam banyak ayat, bahwa setan ini musuh kita. Seperti apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu berapa kali itu Allah katakan. Dalam surah Yasin Allah katakan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Bani Adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian menyembah setan, karena setan itu musuh bagi kamu. Maka jangan kamu mencontoh mereka. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman. Maka ya kadang-kadang kita heran Bapak Ibu sekalian melihat sebagian orang yang meniru-niru makan dengan minum dengan tangan kiri. Kalau makan saya lihat jarang sekali, tapi minum yang lebih banyak.
minum dengan tangan kiri. Padahal kanan tangan bisa. Apalagi apa? Sudah minum sambil berdiri, sudah minum dengan tangan kiri, dia muslim, dia sholat, dia puasa. Cuman apa? Ya untuk menjaga trendy dengan orang-orang yang tidak. Maka kita ini, ya janganlah hal-hal yang Bapak Ibu sekalian yang merupakan sunnah, jangan segan-segan kita perlihatkan yang terbaik. Kenapa seperti makan dengan dalam berdiri, kemudian dengan tangan kiri? Itu kalau ditinjau dari sisi lain, kalau Rasulullah memberitakan kepada kita menyerupai syaitan. Tapi barangkali kalau dari sisi sains atau ilmu pengetahuan, kalau diteliti, itu mengandung manfaat yang banyak sekali. Jadi itu jangan segan-segan. Yang baik itu adalah yang disunnahkan Rasulullah SAW. Pasti baik. Walaupun itu tidak terjangkau oleh akal kita. Maka apa yang dibawakan Rasulullah SAW kepada kita? Sami'na wa ata'na. Dan wajib kita meyakini itu yang terbaik. Apalagi ada nasnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, heran kita. Ada orang-orang yang makan, yang minum, ya kadang-kadang bergaul, karena bergaul ingin mendapatkan simpati daripada orang-orang tak beriman, lalu mereka meninggalkan bimbingan, petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi dia utamakan untuk mencari simpati manusia, apalagi manusia itu tak beriman, ditinggalkannya mencontoh Rasul. Itu tidak masuk itu. Jangan pula kita melihat mereka. Maka pandangan kita ini selalu apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka pandangan kita selalu ridha Allah, ridha Allah. Apa ridha Allah? Salah satu ridha Allah, kita hidup mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meninggalkan, sebagian orang meninggalkan petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah, lalu mereka apa? Mencontoh. Ingat, Rasulullah memberitakan bahwa ini bukan hanya tradisi makan minum orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, tapi ini juga cara makan setan. Oleh karena itu dua ini contohnya. Pertama mencontoh orang yang tidak beriman, yang kedua mencontoh setan. Tega dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal dia orang yang beriman, mengaku muslim. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu kita disuruh bangga dengan Islam ini. Maka tingkat keislaman kita yang paling tinggi itu apa? Sampai kita bangga dengan Islam itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang terbaik dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Itu yang terbaik. Orang yang selalu mengajak manusia ke jalan Allah. Setelah itu dia beramal soleh. Dan dia bangga. Di mana-mana dia bangga. Wa qala innani minal muslimin. Saya ini orang Islam. Maka orang Islam tidak cukup bicara. Islam itu ukurannya amal. Sejauh mana kita mengamalkan Islam? Islam itu di mana letaknya? Pada yang terdapat dalam Al-Quran yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ya orang-orang pengajian jangan pula ikut-ikut pula nanti. Karena banyak di hotel-hotel. Ini mengenai dulu tren-tren pula. Orang berdiri jangan berdiri duduk. Jika perlu duduk lantai itu. Makan berdiri. Ini orang minum orang dengan tangan, minum pula dengan kiri. Ada identitas kita. Sekalipun ada orang yang melarang, jangan pakai identitas katanya. Kita ini letak kita di identitas itulah. Beda kita di identitas itulah. Semua manusia ini, siapa dia? Identitas dia itulah yang menentukan. Maka identitas kita adalah apa diperintahkan Al-Quran, apa diperintahkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah contoh-contoh kita. Jadi orang-orang yang makan dengan, kadang-kadang Bapak Ibu ada orang yang makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Tetapi kadang-kadang juga apabila dihidangkan kepadanya di makanan dan dia makan, ketika makan kadang-kadang makannya tangan kanan, minumnya dengan tangan kiri. Jadi kadang-kadang dia takut juga. Kan ada kita itu makan pakai tangan. Setelah itu ada gelas. Maka makan dia dengan tangan kiri, minum tangan kiri.
Alasannya apa? Takut kotor gelasnya. Maka ditinggalkan petunjuk Nabi karena takut gelas kotor. Padahal gelas itu tak pun disentuh sudah kotor, pasti dicuci. Jadi banyak akal-akalan alasan, dan itu kan tidak ada masalah. Oleh karena itu kalau kan kotor, ya kita juga tampung minumnya dengan tangan kanan. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ya usahakan kita selalu mengambil dengan tangan kanan, kemudian minum dengan tangan kanan. Ini sebenarnya apa? Orang-orang yang minum tangan kiri ini, itulah tadi saya katakan syaitan. Mereka syaitan itu, Bapak Ibu, janji mereka, la uzayyinanna lahum, kami hiasi yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk di mata orang-orang beriman. Begitulah godaan syaitan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan haram atas seseorang dalam kondisi apapun dia makan minum dengan tangan kiri, kecuali karena darurat. Ya tangannya sakit umpamanya, tidak bisa apa? Ya sebagian ulama mengatakan haram. Cuman rata-rata ulama mengatakan hukumnya ini, sekalipun di situ ada melarang, tapi larangannya tidak sampai ke tingkat haram, tapi kepada tingkat makruh. Kecuali kalau dia berniat menyerupai syaitan tersendiri. Jadi bukan kenapa. Memang menyerupai syaitan dia, itu dosa dia itu. Tapi kena umpamanya dia mau minum saja dengan tangan kiri, makruh. Dia telah meninggalkan yang terbaik, sekalipun dia tidak berdosa. Tapi sebagian ulama mengatakan haram. Kalau haram berarti berdosa, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kecuali darurat, seperti lumpuh, seperti terpotong, seperti ada sakit. Kemudian kalau tidak ada umpamanya darurat lah, tangannya tidak ada jari. Kalau sudah begitu, wa ma ja'ala alaina min haraj. Allah tidak jadikan agama ini sempit bagi kita. Tapi jangan diakal-akali. Di dalam sebuah hadis, coba, ada dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, dari Salamah bin Aqwa. Ini pelajaran bagi kita. An Salamah bin Aqwa, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Faqala, kul biyaminika. Qala la astati'. Qala lastata'ta ma mana'ahu ilal kibir. Qala fama rafa'aha ila fihi. Maka di sini ada seorang, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini apa artinya Bapak Ibu? Dari Salamah bin Aqwa, ada seorang makan di depan Rasulullah dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah tegur. Ini penting ini. Rasulullah ketika melihat ada orang yang makan dengan tangan kirinya, Rasulullah tegur. Begitu juga minum. Berarti ini ya disunahkan kita. Kalau ada orang kita lihat di tangan kanan, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, tegur dia. Karena Rasulullah SAW menegur. Apa kata Rasulullah? Kul biyamini. Makan dengan tangan kananmu. Ini orang, padahal dia sanggup. Cuman dia berkilah saja di Rasulullah. Apa dia bilang? Dengan bohong. La astati'. Saya tak bisa katanya. Dia pun Rasulullah. Dia bilang gitu. Ini dalam Sahih Muslim. La astati'. Saya tak bisa. Makan dengan tangan kananmu kata Rasulullah. Tak bisa saya. Maka didoakan betul Rasulullah. La astata'ta. Semoga kamu tak bisa lagi katanya Rasulullah. Jadi yang menghalang dia sebenarnya untuk makan dengan tangan kanan itu kesombongan untuk menerima perintah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lastata'ta. Semoga kamu tak akan bisa lagi makan dengan kanan. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, fama rafa'ah ila fihi. Maka apa? Tak bisa dia mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Kenapa? Didoakan betul oleh Rasulullah SAW. Karena nanti kita ditegur orang, jangan makan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri, tangan kanan. Itu kita buat dengan jawaban sombong. Besok ada lumpuh tangan itu nanti. Kalau ditegur oleh orang, maka apa? Kalau yang baik, kenapa tidak kita terima? Maka ini orang, Rasulullah nyuruh. Jangan tak bisa. Lastata'ta kata Rasulullah. Moga kamu tak bisa lagi. Memang tak bisa, setelah itu lumpuh tangannya.
Maka orang-orang nanti dapat doa para Rasulullah ni. Orang-orang yang makan dan minum tangan kiri kerana sombong. Tak perlu sunnah Rasulullah itu. Bapak Ibu, kita harus menghormati ajaran yang diturunkan Allah, yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Itu nomor satu dalam hidup kita. Jangan contoh-contoh orang tak beriman. Lagi itu kata Rasulullah, itu adalah budaya syaitan. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Maka ini ajarkan anak-anak kita, Bapak Ibu ya, anak-anak kita, keluarga kita di rumah, jangan biarkan mereka minum dengan tangan kiri. Tegur. Siapa menegur? Rasulullah. Kenapa Bapak tegur? Rasulullah menegur. Berarti apa? Ini adalah hal-hal yang ditegur. Maka itulah sebabnya dengan teguran, biasanya Rasulullah kalau menegur seseorang itu, jadi salah satu pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan itu haram adalah Rasulullah menegurnya supaya dirubah. Rasulullah tak akan menegur kalau sesuatu itu boleh. Maka ketika Rasul mengatakan makan dengan tangan kanan, bahkan diperintahkan Rasulullah, berarti menunjukkan hukum ini makan dengan tangan kiri hukumnya haram, berarti wajib hukumnya makan dengan tangan kanan. Ditambah lagi Rasul doakan supaya tangannya tak berfungsi lagi, lumpuh tangannya. Maka dari hari itu tak bisa lagi dia mengangkat tangannya. Taubat dia kepada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, apa kata ulama? Doanya Rasulullah SAW untuk orang ini itu menunjukkan bahwa makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Nah, ini apa namanya? Salah satu ijtihad ya. Tapi kalau kita lihat secara fikih, apa hukumnya? Makruh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya hadis yang ke-84 dalam nomor kitab ini, nomor 84 dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bis shimali faltakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Masya Allah. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi muttafaqun alaih. Adab ini adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Mungkin Bapak Ibu, ya adab ini sudah terlaksana. Cuman apa yang menjadi dasarnya? Ini dasarnya. Hadis inilah dasarnya. Apa yang kita lakukan selama ini? Apa kata Abu Hurairah? Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah yang menukil hadis ini kepada kita. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW qala. Jadi kalau sahabat Bapak Ibu kita sebut namanya, maka baca radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Doakan mereka. Mereka berjasa menukil, mentransfer sunnah-sunnah Rasulullah kepada kita. Kemudian kalau Rasulullah disebut, maka sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama kita sebut nama mereka, ulama ini berkata, baca rahimahullah. Semoga Allah menyayangi mereka, melimpahkan rahmat kepada mereka. Baik, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, idzan ta'ala ahadukum, idzan ta'ala, apabila salah seorang kamu memakai sandal. Ini cara memakai sandal. Subhanallah, Rasulullah sampai mengajarkan kita cara memakai sandal. Itulah agama kita. Komplit sampai memakai sandal pun diatur. Apa kata Rasulullah? Apabila salah seorang kamu memakai sandal, falyabda bil yamin, maka mulailah dengan sebelah kanan. Saya lihat bapak-bapak sekarang tak peduli lagi. Coba lihat nanti keluar masjid, mau kiri mau kanan. Allahu Akbar. Ini hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Apabila kalian memakai sandal, kata Rasulullah, falyabda bil yamin, maka mulailah dengan sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, kalau dia menanggalkan sandalnya, maka mulai dengan sebelah kiri. Nah, diamalkan ini enggak? Masalahnya. Jadi kalau kita pakai, mulai dengan kanan. Kalau menanggalkan, mulai dengan tangan kiri.
dengan kaki kiri. Wa idza naza'a, apabila dia mencopot sandalnya, copot dulu dengan sebelah kiri. Faltakunil yumna awwalahuma tun'al. Oleh karena itu, hendaklah kaki yang kanan itu yang pertama dikasih sandal. Wa akhirahuma tunza. Kemudian ketika menanggalkan, dia yang terakhir. Nah, berarti kanan yang pertama, yang terakhir ditanggalkan juga kanan. Berarti gimana caranya itu? Ketika makai, kanan dulu. Ketika menanggalkan, kiri dulu. Berarti terakhir, nah, dimulai dengan kanan, diakhiri dengan kanan. Jangan kiri. Yang terakhir, kalau dimulai menanggalkan dengan kiri, tentu yang terakhir kanan. Masa kiri? Kalau kiri terakhir, berarti Bapak ketika menanggalkan kanan dulu, berarti kiri terakhir. Kan dipakai kan sebelah kanan dulu, setelah itu dipakai kiri, setelah dipakai kan ditanggalkan, setelah ketika mau menanggalkan kiri dulu, setelah itu baru kanan. Berarti kanan mulai kita memakai itu kanan dulu, kanan terakhir. Itu Rasulullah nyebut itu, bukan apa namanya, itu dinaskan dalam hadis itu. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Faltakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Itu lafaz Rasulullah SAW. Bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka jadikanlah kanan itu yang pertama dipakai dan terakhir dicopot. Nah, ditanggalkan. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat apa komentar ulama dalam mensyarah hadis ini. Di antaranya adalah Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini, Bapak Ibu sekalian, dia mensyarah Sahih Muslim juga. Dia katakan al-bada'atu bil yamini masyru'atun fi jami'il a'malis salihah. Li fadlil yamini hissan fil quwwati wa syar'an fil nadbi ila taqdimiha. Jadi apa kata Ibnul Arabi rahimahullah? Nah, ini ulama itu, qala Ibnul Arabi rahimahullah. Kita doakan. Memulai dengan kanan itu disyariatkan di seluruh amalan soleh. Jadi amal-amal yang soleh disyariatkan kita memulai dengan kanan. Kenapa dimulai dengan kanan kata beliau? Li fadlil yamini hissan fil quwwah. Karena keutamaan, kelebihan tangan kanan itu dari tangan kiri dari sisi kekuatannya. Mana yang kuat, tangan kanan, tangan kiri? Biasanya sama? Tidak sama. Itu kanan. Tangan kiri, tangan kanan dengan kaki kiri dengan kaki kanan. Mana yang paling kencang menendang? Kebiasaannya. Kaki kanan yang kencang menendang atau kaki kiri? Kaki kanan. Kecuali satu-satu, ada orang yang berat kaki. Tapi itu apa? Itu pemain bola kan ada yang kencang kaki kirinya. Tapi rata-rata kanan. Nah, itu rata-rata. Kemudian apalagi katanya secara anggota, organ, bahwa kanan itu adalah lebih kuat dari kiri. Kemudian secara syariat, dia selalu didahulukan, diperintahkan, disunatkan untuk mendahulukannya. Ini kata Ibnul Arabi rahimahullah. Apakah lagi kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini? Coba dengarkan Bapak Ibu, maka jaga itu. Ketika pakai sandal, kanan dulu, baru kiri. Menanggalkannya, kiri dulu, baru kanan. Itu dihafal itu. Kalau kita ingin mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Coba kita dengarkan apa kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Hadhihi qa'idatun mustamirratun fi syar'i. Ini adalah kaidah yang permanen dalam syariat. Mana ini katanya? Jangan dirubah-rubah itu. Maka dia takkan berubah-ubah, itu maksudnya mustamirrah. Karena dalam agama ini ada hal-hal yang Bapak Ibu qabil litaghyiri wa tabdil. Ada sesuatu yang sabit, permanen. Maka apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Ini adalah kaidah dalam hadis ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Dalam hadis ini adalah kaidah yang permanen dan continuous.
dalam syariat, yaitu annama kana min babit takrimi wat tashrifi kalubsi thawbi was sarawili wal khufi wa dukhulil masjid was siwaki wal iktihali wa taqlimil asfar wa qassis syaribi wa tarjilis sya'ri wa huwa mashtuhu wa natfil itti wa halqi. Ini apa kata beliau ini? Beliau mengomentari panjang. Ar-ra'si wassalamu minas salati wa ghasli a'dha'it taharati wal khuruji minal khala' wal akli wasyurbi wal musafaha wastilamil hajar aswar ghizalik mimma huwa fi ma'nahu yustahabbut tayamunu fihi. Apa artinya kata-kata Imam Nawawi ini? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan itu sesuatu itu terhormat dan sesuatu yang mulia, seperti memakai pakaian, memakai baju, memakai celana, memakai sepatu, masuk ke masjid, bersiwak, menggosok gigi, kemudian memakai celak, memotong kuku, kemudian memendekkan kumis, kemudian apalagi menyisir rambut, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur menyisir rambut, kemudian juga mencukur rambut, kemudian memberi salam dari solat, kemudian memandikan anggota badan ketika kita mandi wajib atau mandi sunat, keluar dari WC, makan, minum, berjabatan tangan, kemudian menyentuh Hajarul Aswad dan lainnya yang semakna dengan itu dianjurkan kita memulai dengan kanan. Oleh karena itu kalau memandikan mayat juga dimulai dari kanan. Gimana caranya? Kalau memandikan jenazah, maka pertama diistinjakan dia dulu. Ya kan? Kalau Syafi'iyah, kalau bisa didudukkan. Setelah itu diperas perutnya, diistinjakan. Setelah diistinja, digosok giginya. Ada yang mengatakan tak boleh dimasukkan air. Tapi sebagian mengatakan masukkan tapi miringkan kepalanya supaya jangan ketelan. Juga begitu hidung. Tapi sebagian ulama mengatakan bersihkan saja dengan kain yang dibasahkan. Itu caranya. Kemudian setelah itu setelah dibersihkan, disiwakkan semuanya, setelah diistinjakan tadi, setelah itu diwudukkan. Setelah diberwudukkan, baru dia mandikan. Bagaimana cara mandikannya? Pertama dimiringkan ke lambung kiri, kanan dulu. Ke lambung kiri. Supaya dimandikan dulu sebelah itu dimandi itu kanan dulu. Maka juga mandi junub, maka yang dibasuh dulu. Bapak Ibu, mandi junub gimana? Hantam aja kan, mau kanan mau kiri. Mandi pun itu mulai dari sebelah kanan dulu. Maka salah satu sunat jenazah baca dalam buku fikih itu. Maka bagaimana sunatnya? Sunatnya dimiringkan dia. Lambung kiri, itu baru dibasuh. Setelah itu dimiringkan lagi di lambung kanan. Setelah itu baru kiri dibasuh supaya dapat sunatnya. Kenapa? Mulai dengan kanan. Di sini Bapak Ibu sekalian, mandi juga keluar dari. Sedangkan yang berlawanan dengan itu, wa amma ma kana bididdihi kadukhulil khala. Adapun melawannya seperti masuk WC, keluar dari masjid. Kalau kita meludah, meludah jangan kanan karena itu suatu yang tidak baik itu. Maka meludah ke kiri. Itu adab itu yang diajarkan Rasulullah. Istinja, membersihkan bekas keluar kotoran. Jangan tangan kanan, pakai tangan kiri istinja. Kemudian menanggalkan pakaian. Mulai kanan atau kiri? Celana mulai dari kanan atau kiri? Kiri dulu kalau menanggalkan. Kalau pakai, gimana itu? Itu selalu kita lakukan atau sesekali? Tapi sekarang saya lihat orang kalau menanggalkan celana terbalik. Makai kiri dulu, nanggalkan. Itu tuh. Jadi pakai pakaian kanan dulu. Pakai celana kanan dulu. Menanggalkannya kiri dulu. Sepatu juga begitu.
memakainya kanan dulu, menanggalkannya kiri. Fa yustahabbut tayasur, maka semua disebutkan tadi baru itu kiri. Wa dzalika kullihi bi karamatil yamin wa syarafiha. Dan ini adalah kenapa mulianya yang kanan, kemudian lebih istimewa dia daripada tangan kiri. Baik Bapak Ibu sekalian, wa qala al-Hulaimi, seorang ulama juga rahimahullah, wajhul ibtida'i bisyimali indal khal'i anna lubsa karamah. Nah, jadi sekarang dia menganalisa apa logikanya kenapa kita menanggalkan dengan tangan kiri. Nah, ini analisa ulama. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita tadi memakai sandal itu dipakai dimulai dengan kanan, kemudian ditanggalkan dimulai dengan kiri. Kenapa ketika menanggalkan dimulai dengan kiri? Apa logikanya? Apa wajuhnya? Analisanya apa? Ini Syekh Al-Hulaimi dia mengatakan wajhul ibtida' bisyimal indal khal'i. Alasan memulai dengan kiri ketika menanggalkan adalah annal lubsa karamah. Karena ketika memakai itu kehormatan, kata beliau, li'annahu wiqayatul lil badan. Karena kita ketika memakai tentu menutup aurat, dan ketika kita menutup menjaga badan dari masuk angin, dari macam-macam, maka itu wiqayah. Itu karena itu menjaga badan kita. Falamma kanatil yumna akram minal yusra budi'a biha fil lubsi. Oleh karena itu, ketika kanan itu lebih mulia daripada kiri, maka ketika memakai dimulai dengan kanan. Wa ukhirat fil khal'i, dan dia diakhirkan ketika dia ditanggal. Akhirnya kanan itu terakhir dia ketika ditanggalkan. Karena ketika kita pakai, karena itu menjaga. Maka apa? Ketika kita tanggalkan, terakhir juga kan mulai dengan tangan ataupun dengan sebelah kiri. Wa ukhirat fil khal'i litakunal karamatu laha adwam, supaya kehormatan kemuliaan itu lebih panjang ataupun lebih continue. Wa hazzuha minha aksar. Jadi kanan terus terakhir kanan. Tapi kalau saya kiri, maka cepat, nanti kanannya itu cepat. Jaraknya pendek. Tapi kalau kanan dari awal, kanan terakhir, maka kemuliaan itu panjang, kata beliau. Ini kan analisa ulama. Yang penting Bapak Ibu, analisa-analisa ini tidak menjadi yang penting Rasulullah menganjurkan kita ketika memakai kanan, ketika menanggalkan kiri. Dimulai awal dengan kanan, dan terakhir yang ditanggalkan juga kanan. Waqala Ibnu Abdul Bar mengatakan, man bada'a bil inti'ali fil yusra asa'a li mukhalafati sunnah lakin la yahrum alaihi lubsuhu na'lihi. Apa kata Ibnu Abdul Bar? Barang siapa yang memulai memakai sandal dengan kaki kirinya, asa'a, orang seperti ini telah berbuat yang tidak baik. Kenapa? Karena dia telah melanggar sunnah Rasulullah SAW. Namun kata Ibnu Abdul Bar, la yahrumu alaihi lubsu na'lihi. Namun tidak sampai hukumnya menjadi haram. Jadi haram memakai sandal dengan kaki kiri. Jadi sudah ya, azan ya. Oh ya. Ya, jam itu adalah terhormat. Dia pakai juga sebelah kanan. Maka cincin Rasulullah nanti kita akan sampai kepada khatam Rasulullah. Rasulullah cincinnya di mana? Tangan kiri atau kanan? Kanan. Karena itu adalah terhormat. Nah, ya. Jadi Ibnu Abdul Bar. Udah masuk waktu Isya? Udah ya? Udah. Ayat silakan azan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita baca satu hadis lagi tinggal dalam masalah ini. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi. Dari Aisyah, senada dengan hadis yang di atas,
Dari Aisyah dia berkata, karena Rasulullah SAW tradisinya, kebiasaannya yuhibbut tayammuna, mencintai memulai daripada kanan sesanggupnya. Ketika apa? Fitarjulihi, ketika dia menyisir rambut. Kan menyisir rambut juga sebelah kanan. Kemudian juga lagi apa? Watana'ulihi, ketika dia memakai sandal dan sepatu. Watahurihi, dan juga dalam bersuci, berwudu atau mandi. Maka berwudu mulai dengan tangan kanan. Kemudian kaki kanan. Dan hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun wa fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Di dalam Sahih Bukhari ada tambahan wa fi sya'nihi kulli, dan dalam seluruh urusannya dia selalu memulai dengan kanan. Maka di sini memulai dengan kanan, baik itu kaki ataupun tangan ataupun sebelah kanan daripada badan kita dan lainnya. Di sini ada mastata'a. Ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa ini, membatasi, memberikan syarat bahwa kita jaga selalu kanan itu lebih dahulu, itu mastata'a, selama kita sanggup. Berarti apa? Dan sanggup dan tidak ada penghalang. Tapi kalau kita tidak sanggup, ada penghalang yang tidak dibuat-buat, oleh karena itu tidak ada masalah kita memulai daripada yang kiri. Tarajjul ini Bapak Ibu sekalian artinya adalah menyisir rambut. Maka menyisir rambut, meminyak rambut, itu juga termasuk dimulai dari sebelah kanan. Mencukur rambut juga mulai sebelah kanan. Dulu ustaz saya dulu di pesantren, selalu dia ke tukang cukur. Kalau nampak oleh dia tukang cukur mulai dari kiri, stop katanya. Mulai dari sini. Disuruhnya tukang cukur itu mulai dari kanan. Kenapa? Karena Rasulullah juga mencontohkan daripada kanan. Hafiz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini. Hadis ini menunjukkan sunatnya memulai dari sebelah kanan, kepala ketika kita menyisir. Kemudian juga ketika mandi dimulai dari sebelah kanan. Juga ketika mencukur, atau Hafiz Ibnu Hajar mengambil kesimpulan dari hadis ini. Wala yuqal huwa min babil izalah. Jangan pula ada yang mengatakan itu kan membuang itu katanya. Kalau membuang maka lebih baik dimulai dari sebelah, karena dibuang. Karena dicukur. Bal huwa min babil ibadah. Bahkan hal-hal semuanya itu, nyisir rambut, mandi apa, itu masuk dalam bab ibadah. Dan itu apalagi juga untuk memperindah diri. Memperindah diri itu sesuatu yang disyariatkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka kita jangan tampil sembrono. Maka Rasulullah SAW pernah dalam masjid, dilihatnya orang, rambut berserak-serak, kemudian pakaian kotor, kumuh. Panggil Rasulullah. Satu riwayat katakan, panggil Rasulullah sahabat. Kau tegur dia, suruh dia keluar. Suruh dia mandi dulu, rapikan rambutnya, cuci pakaiannya, baru datang. Keluar itu orang. Tampil baru. Begitu Islam. Maka Islam tidak bisa sembrono. Maka kerapian itu bagian daripada Islam. Itu Bapak Ibu sekalian, kata Hafiz Ibnu Hajar, waqad sabatal ibtida' bisyaqil ayman fil halq. Dan sudah ada hadis, terdapat hadis yang sahih ketika mencukur dimulai dari sebelah kanan. Kemudian juga di sini memulai dengan tangan kita, dengan kaki kanan ketika kita pakai sandal. Wa fi izalatiha bil yusra, ketika menanggalkannya dengan tangan kiri. Kemudian di sini juga mengatakan wastudilla bihi ala istihbabis shalah an yaminil imam wa fi maimanatil masjid wa qad awradul musannif fi hadhil mawadhi. Kemudian juga diambil dalil di sini bahwa ketika salat, maka ketika kita salat kalau sendiri dengan imam, maka di mana? Di kanan imam atau di kiri? Di kanan imam. Kemudian saf yang paling afdal saf pertama, kemudian saf sebelah ini menunjukkan bahwa kanan itu punya
keistimewaan. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Itu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung Bapak Ibu sekalian. Nanti bab setelah ini adalah mengenai kajian kita tentang cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pula Rasulullah? Jadi Rasulullah ini punya cincin. Bagaimana cincin Rasulullah? Supaya apa? Cincin kita mencontoh cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.